Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Hasnul Awaliyah HS. Saya mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Saya di sini akan menginformasikan sekaligus menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita mengikuti kuliah online dengan metode e-learning yang sudah diterapkan di UIN Raden Intan Lampung. Yuk kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan metode e-learning. Yang pertama kita masuk ke browser, kemudian kita klik linknya e-learning.radenintan.ac.id. Kita masuk. Di sini kita akan masuk ke halaman utama e-learningnya, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita milih fakultas dari kita masing-masing. Sudah diklik. Di sini akan ada beberapa prodi yang ada dari fakultas tersebut. Terus kita pilih prodi kita. Di sini akan ada beberapa mata kuliah. Kita pilih kembali mata kuliah yang akan kita diskusi online. Kemudian kita bakal login. Yang pertama-tama kita bakal login menggunakan username NPM dan passwordnya NPM juga. Tetapi kita bakal bisa mengganti password sesuai kita inginkan. Pertama kita masukkan NPM-nya, passwordnya, kemudian kita login. Setelah kita login, di sini akan ada profil dari dosen hukum dagang. Di sini ada kontrak belajar. Nah, di sini kita bisa baca kontrak belajar dari hukum dagang itu. Ada kehadirannya berapa persen, komponen penilaiannya seperti apa, pakaian yang akan dikenakan harus bagaimana, dan etika kita dalam kuliah harus bagaimana. Di sini ada outline hukum dagang. Ada beberapa bab yang bakal kita pelajari selama 1 semester. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada referensi buku yang digunakan dosen hukum dagang sebagai media penunjang beliau untuk menjelaskan materi di atas. Nah, di bawahnya ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada konsep dasar hukum dagang di Indonesia, seperti pengertian dagang, perniagaan dan bisnis, hubungan KUH Perdata dengan KUHD, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada penyerahan tugas online dan ada PowerPoint-nya. Nah, kita yang pertama klik penyerahan tugas online bagaimana. Di sini ada penyerahan tugas online, buatlah resum tentang pengertian perusahaan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita bisa mengupload tugas yang diberikan oleh dosen mulai tanggal 24 Maret 2020 jam 12 siang, dan batas akhir kita uploadnya itu pada tanggal 27 Maret 2020 jam 12 siang. Sekarang kita belum bisa mengupload karena belum jadwal yang ditentukan. Kemudian kita back. Di sini ada PowerPoint. Kita bisa klik. Di sini ada lihat dan unduh. Kita lihat. Nah, di sini ada PowerPoint dagang niaga bisnis. Di sini kita bisa membaca PowerPoint-nya. Selain kita bisa langsung membaca, kita juga bisa dapat mendownloadnya. Kita klik lagi, di sini ada unduh. Klik unduh. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada perusahaan, perseorangan dan persekutuan perdata. Di sini ada diskusi online kelas B. Kita klik. Kemudian di sini ada 5 pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Kita harus menjawabnya. Kita klik add a new discussion topic. Kemudian di sini ada subject, ada message. Nah, di subjek ini kita tulis jawaban.
Yang message-nya ini kita tulis jawaban dari pertanyaan yang diberikan dosen tersebut. Setelah kita tulis jawabannya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada file. Nah, di sini kita bisa ngirim file berupa PDF jika emang diperlukan. Nah, setelah itu kita dapat scroll lagi ke bawah, ada post to forum. Setelah kita menjawab semua pertanyaan yang diberikan, kita post to forum. Setelah kita klik post to forum, ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah menjawab pertanyaan di atas. Di sini mulai kita diskusi online. Jika kita ingin bertanya, kita dapat ngeklik sebelah sini. Ini jawaban dari saudari Iva. Jika ada yang perlu dipertanyakan, kita dapat menanyakannya dengan mengklik yang replay. Kemudian kita ganti subjek itu dengan pertanyaan. Kemudian yang message-nya ini kita tulis pertanyaan apa yang akan kita tanyakan. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita klik lagi post to forum. Setelah kita klik post to forum, kita akan kembali ke diskusi online-nya. Di sini mengapa ada perbedaan nama? Nah, karena yang Iva Solehatun ini dia yang menjawab pertanyaan dari dosen hukum dagang, sedangkan Wasyiatun ini adalah yang menanyakan pertanyaan kepada Iva. Nah, jumlah 3 ini adalah jumlah diskusi yang sudah ada di forumnya Iva. Kemudian setelah kita jawab semua pertanyaan dari dosen dan dari rekan-rekan kita, setelah itu kita selesai diskusi online dan kita bisa log out. Nah, di sini kalau kita ingin mengganti password, kita klik. Di sini ada ubah profil, ubah password. Nah, di sini kita klik yang ubah password. Nah, password kalian kan masih NPM. Di sini kalian bisa tulis NPM kalian. Setelah tulis NPM, kalian dapat mengganti password yang baru, kemudian mengonfirmasi password ulangnya. Setelah itu, simpan perubahan. Kemudian kata sandi kalian akan berubah menjadi kata sandi yang baru. Setelah itu kita bisa log out. Dah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita menggunakan metode e-learning. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.